Oke, langsung aja kita ke nomor satu. Jadi di soal ini, nomor satu ini pada saat embrio, di dalam korteks ovarium, siswa wanita kelas 5 dan 6 SD terdapat banyak bentukan bulat yang akan mengalami proses mengikuti siklus bulanan normal. Nah, ini keywordnya ya, ini bentukan bulat. Ini sebenarnya soal histologi, cuma dibuat kayak soal cerita. Nanti UKM PPD bakalan kayak gini. Oh ya. Nah, bentukan bulat yang akan mengalami proses mengikuti siklus bulanan normal saat siswa-siswa ini memasuki masa. Nah, jenis sel yang melapisi bentukan ini berarti eh, selnya ya, jenis selnya ini apa? Dan yang ditanyakan adalah pelapisnya. Pelapis. Bentukan bulatnya ini kira-kira apa? Bentukan bulat eh, Mengalami proses mengikuti siklus bulanan normal. Berarti itu kan ovum ya? menstruasi. Hmm. Sel Opung. telurnya. Nah, sel telurnya itu ada pelapisnya yang ngelapis. Nah, yang ngelapisi ini selnya itu bentukan apa? Nah, namanya sel ovum itu atau oosit. Oosit ini nanti akan dikelilingi oleh sel granulus. Ini apa sih? Macam ya? Folikel satu disebut dia sama dengan satu oosit dan selapis sel granulosa. Nah, ya. Jadi sel granulosa sendiri itu nanti akan eh, berbentuk sel selapis pipih. Hmm. Nah, ini dikasih tambahan juga pembahasan. Dari macam-macam folikel itu nanti yang pertama, fase pertama itu folikel yang primordial. Folikel primordial itu nanti satu komposit satu. Nah, terus saat lahir dia itu hanya ada 2 juta sel. Itu yang membuat perempuan punya apa ya, masa aktif lah kasarannya, mas kayak masa aktif ya. Jadi dia kalau memang sudah waktunya selesai sel telurnya ini habis, yang dikeluarkan waktu menstruasi kan oosit ini, yang sudah matang terus nggak ada beban dikeluarkan lagi kayak gitu terus. Nah, nanti kalau sudah habis 2 juta ini sudah habis, ya berarti dia nggak akan menstruasi lagi. Nah, waktu pubertas sisanya hanya 400 sampai 500 ribu saja. Terus nanti ada kemudian bentukan yang lain itu ada namanya primer. Folikel primer ini satu sel oosit, sel granulosanya selapis tipis. Terus nanti kalau untuk yang bentukan yang growing folicle atau sekunder, dia berlapis pubis. Nah, kalau yang sudah matur, dia atau folicle develop, dia oositnya ini oosit dulu. Nanti sudah mengalami ovulasi. Sudah kayak gitu. Ingat ya gambarnya ya. Saya tak cariin gambarnya sekalian. Nah, ini kelihatan ya. Jadi Oh yang pertama, ya. yang primordial itu oosit. Ini sel granulosa yang melapisi itu sel selapis pipi.
Kemudian Lapis yang pipi. primer itu sel kuboid. Jadi ini bentuknya kubus. Tapi kalau yang untuk Hmm. sekunder ini bentuknya berlapis kubus. Semakin matang nanti akan semakin banyak pelapisnya. Tapi sudah bentuk yang eh, kubus, bukan selapis pipilan. Oke, ada pertanyaan lagi? Nomor satu, aman? Oke. Aman. Oke, lanjut nomor dua. Apa yang sih? Tunggu. Seorang laki-laki usia 35 tahun periksakan dirinya ke rumah sakit RSAL, Surabaya. Dokter mendiagnosa bahwa ia menderita keganasan testis. Dan memutuskan untuk melakukan dan melakukan skrotum, yaitu daerah parkimen testis. Lapisan apa yang harus disayat hingga parkimen testis? Nah, jadi yang harus disayat kalau berarti eh, kita harus tahu pelapis-pelapisnya dari testis. Nah, pelapis pembungkus testis itu ada tujuh, tujuh lapis maksudnya. Lapis yang paling luar itu adalah kulit skrotum. Kemudian ada tunika dartos. Tunika dartos ini bentuknya adalah jaringan eh, dan ada sedikit otot. Terus ada fascia spermatica ekstern. Ini nanti lanjutan dari musculus obliquus abdominis. Kemudian ada fascia cremaster. Nah, fascia cremaster ini ada isi, yaitu musculus cremaster yang eh, ini kelanjutan dari musculus oblique abdominis. Kemudian selanjutnya yang lebih dekat sama testisnya itu fascia spermatica itu. Kemudian ada tunica vaginalis. Nah, kalau tunica vaginalis ini lanjut dari ada lapisan visceral sama parietal. Baru yang paling dekat sama testisnya itu adalah tunica albugen. Ini yang paling dekat memang ber- berbatasan langsung, menempel langsung sama parenkim testis. Jadi kalau untuk lapisan yang harus disayat hingga tampak parenkim testisnya itu adalah tunica. Hmm, ya. Oke. Untuk fascia bak tahu ya siapa gimana? Oh, enggak. Cari gambar sekarang. Jadi kalau untuk fascia bak itu sebenarnya ada di testis ya. Testis apa? Di penisnya, bukan di testis. Oh, Di, di fasianya. Ini namanya fascia yang paling dekat sama yang paling dalam, lapisan paling dalam, yang paling dekat sama hmm, sama itu fascia bak. Jadi kalau untuk yang testis itu yang tunika albugen. Kalau untuk penis itu fascia. hmm, Oke, ya, aman. aman. Lanjut. Lanjut seorang gadis usia 12 tahun. Ini bangun dari tidurnya dan mendapati underwearnya itu dengan bercak. Ia menangis dan menceritakan kejadian tersebut pada ibunya menjelaskan bahwa ia memasuki masa remaja.
Apakah yang turun drastis saat terjadi fase menstruasi? Nah, jadi, tapi memang soal-soalmu AS kemarin-kemarin ya kayak gini juga, Hmm. semacam kayak soal cerita kayak gitu. Hmm. Enggak, yang sebelum-sebelumnya. Oh, iya sih ya. Iya kebanyakan. Kalau anatomi gitu. Oke, soalnya sebenarnya ada triknya biar nggak terlalu banyak dan biar nggak bingung. Jadi triknya adalah kalimat terakhir yang dibaca, kalimat dari soal, terakhir dari soal yang, karena soal utamanya ada di kalimat terakhir. Kayak contohnya ini, Hmm. apakah yang drastis dari saat fase menstruasi? Itu dulu, biar nggak menghabiskan soal, waktu. Kamu ini kan, CBT kan? Iya sih, PT. Nah, itu kan nanti bisa menghabiskan waktu. Iya. Kalau kamu baca soal-soal dari awal, triknya seperti itu. Iya. Hmm. Inti soalnya, inti pertanyaannya, atau yang paling terakhir. Iya. Oke, jadi hormon apa yang turun drastis saat fase menstruasi? Adalah hormon yang Progesterone. progesteron. Jadi estrogen itu nanti untuk fungsinya untuk proliferasi dari endometrium. Kalau yang LH, dia yang merangsang ovulasi. Kalau prolaktin itu untuk produksi ASI. Oksitosin itu keluarnya. Jadi bukan produksinya. Kalau prolaktin cuma produksinya. Kalau oksitosin itu yang mengumpat. Hmm. Selain itu, dia juga nanti akan merangsang kontraksi uterus. Jadi saat setelah melahirkan, uterus itu harus benar-benar kontraksi terus, biar nggak berdebar. Ini tambahi juga catatan. Jadi dari siklus menstruasi itu, ya. Jadi siklus menstruasi itu yang pertama adalah fase folikular atau fase estrogen. Nanti terjadi pada 14 hari mens pertama. Waktu ini, waktu fase folikular itu terjadi pertumbuhan dari folikel eh, sama proliferasi dari endometrium. Terus lanjut yang kedua fase itu ada fase lutein. Ini adalah fase pembentukan korpus luteum dan sekresinya dari endometrium. Itu terjadi saat 14 mengikuti ovulasi. Jadi 14, 14, 14 fase. Nah, fase yang terakhir itu fase menstruasi, fase pengeluparan. Nah, saat fase luteal ini tidak berubah, maka fase menstruasi ini akan terjadi. Jadi dia adalah luruhnya korpus luteum dan sisa-sisa endometrium yang sudah eh, menebal itu kan. Nah, itu baru terjadi karena progesteron yang turun drastis. Jadi kasarnya ini adalah fase produksi hormon untuk fase. Jadi caranya bahas soal itu kayak semua, maksudnya dari pilihan-pilihan jawaban ini, takutnya takut soal ini kan soal tahu-tahu lah. Takutnya nanti kalau soalnya tiga itu kamu masih tahu. Biasanya memang soalnya tiga, tapi ya nggak jauh-jauh soal yang tahu. Jadi kayak dibalik doang. Kalau yang sekarang ini kan, yang nomor tiga ini, progesteron itu jawabannya ya. Nah, Iya. yang tahun ini mungkin nanti jawabannya estrogen. Berarti nanti jawab pertanyaan, hormon apakah yang akan merangsang proliferasi endometrium? Kayak gitu biasanya. Hmm. Bang soal itu, bang soalnya dosen. Makanya untuk bahas soal, ya, tahun dapatnya tahun-tahun lampau gitu ya, tahun-tahun 2019, itu bahasnya itu semuanya.
sepilihan-pilihan jawaban yang salah. Ya, ya lanjut. Kita nomor 4, wanita 34 tahun menyusui. Langsung saja, langsung. Fokus utama pertanyaan. Setelah konsultasi ke dokter, katanya kalsiumnya sehingga meregulasi untuk menghasilkan suatu hormonnya ini itu untuk eh, apa ya, mensintesis kalsium lagi karena kalsiumnya turun. Bagaimana gambaran histologi penghasil tersebut? Kita harus tahu. Jadi ini tipe soal level sulit ya sebenarnya. Jadi kita harus berpikir dua kali dulu sebelum tahu jawaban. Jadi dari kalimat ini, dari soal ini kita awalnya harus tahu hormon apa yang meregulasi kalsium. Itu namanya paratiroid hormon atau yang ditanyakan bukan hormon paratiroid, tapi bagaimana gambaran histologi dari kalsium. Nah, kalau kamu nggak tahu, otomatis pasti sama. Nah, hasil dari hormon paratiroid itu adalah kelenjar kelenjar paratiroid. Dia ada di belakangnya kelenjar tiroid. Gimana gambaran histologi? Histologinya yaitu terdiri dari dua macam. Satunya kecil gelap, lainnya lebih besar. Terus sitoplasma merah muda, pucat dan setelah ini, ini tiroidnya, ini paratiroid. Jadi sitoplasmanya itu nanti merah pucat. Dia nanti akan terdiri dari dua macam. Satunya kecil, terus lainnya lebih besar. Nggak kelihatan ya. Nah, jadi dia tersebar. Yang besar itu pucat, yang kecil itu lebih gelap. Tapi cuma ada dua sel. Terus sitoplasma ini warnanya yang lebih besar, yang lebih Yang bintik-bintik itu apa, Kak? apa? Yang bintik-bintik. Ya itu sel-selnya, bintik-bintiknya ini. Ini Oh, sel-selnya kelenjar paratiroid. Yang tersebar ini cuma dua macam sel doang. Nah, kelenjar paratiroid itu kan bukannya ciri khas dengan sitoplasma merah. Kalau yang ini, yang bolong-bolong ini apa namanya? Kelenjar lemak, jaringan lemak. oh. Mana ya? Kan, Terdiri dari sel tipis berupa lempengan bakoloid.
Kalau ini semuanya ini dari tiroid, terdiri atas sel simetris. Nah, ini beda, bukan tiroid. Dia dari kapiler beda. Jadi, sifat ini malah jaringan saraf. Oke, lanjut. Organ reproduksi primer dari pria. Nah, ini yang membingungkan kadang-kadang seperti itu. Jadi organ reproduksi primer untuk pria itu sebenarnya ada dua macam, yaitu penis dan testis. Tapi mungkin ya, yang dimaksud itu untuk reproduksi itu untuk menghasilkan sel-sel reproduksi. Nah, kalau kayak gini, soalnya penis ini memang dia organ reproduksi, tapi dia jadi satu sama organ untuk kalau ada dua dan jawab seperti ini, jawabnya yang testis. Kalau untuk yang misalnya ada soal nggak ada testisnya, jawabnya penis. Jadi misalnya pilihan jawabannya ductus ejaculatori, penis, skrotum, prostat, sama epididymis misalnya. Itu jawabnya penis. Ya Kak. Oke, lanjut. Hormon yang mempunyai fungsi kerja dengan hormon yang mempunyai fungsi kerja sama dengan apa sih maksudnya hormon yang fungsi kerja? Paham aku ya? Tak cari. Maksudnya kerja sama hormonnya bekerja bersama dengan kerjanya serupa atau sama hormon adrenalin, harusnya jawabannya atau norepinefrin. Ini kita bahas satu-satu aja. Tiroksi. Jadi tiroksi itu adalah hormon tiroid. Fungsi utamanya adalah untuk mengontrol laju metabolisme.
Jadi hormon tiroksin itu dikeluarkan sama kelenjar tiroid. Dia fungsi utamanya itu untuk katalis metabolisme atau mengontrol laju metabolisme. Contohnya adalah pemecahan jadi tiroksin ini itu menjadi salah satu faktor utama terjadinya. Selain itu, dia juga nanti akan menjaga karena memang dengan adanya metabolisme secara fisiologis, metabolisme apapun itu nanti ada eh, hasil hasil akhir metabolismenya itu ada panas panas tubuh sehingga akan bisa mengontrol sekarang hormon sirtolin. Hormon sirtolin ini itu adalah yang nantinya dia bekerja dengan merangsang reseptor beta akson. Biasanya nanti adanya di pernafasan. Terus yang kedua adalah buka CCC. Tapi harusnya itu bukan sensor faktor kortisol mungkin. Iya balik. Ya udah kalau misalnya itu nanti memang kortisol, kortisol itu termasuk kortikoid. Dia nanti diproduksi dari zona vasikulata adrenal. Itu fungsi utamanya mengatur metabolisme dengan meningkatkan goniogenesis dan menaikkan kadar gula. Jadi kalau misalnya stres, kalau misalnya kita kondisinya stres, entah stres metabolik atau stres fisik ya, kayak waktu lari gitu ya, itu hormon kortisol sehingga Hmm. dia meningkatkan gluconeogenesis atau menaikkan kadar gula dalam darah yang nanti yang bisa dipakai buat sumber energi. Kalau nggak usah tak tulis saja kalau takutnya salah kortisol. Sirtolin ini jarang banget itu hormon-hormon yang memang kelasnya S2, S3. Kamu yang S1, S1 nggak usah tahu. Cukup cukup tahu aja. Nah, terus yang ketiga ada hormon glukagon. Hormon glukagon itu fungsinya sinergis atau agonis pada sel alfa di eh, Pulau Langerhan di Bakrek. Nah, dia nanti itu akan meningkatkan fungsinya meningkatkan glikoneogenesis. Glikogenesis. Jadi untuk eh, membuat cadangan-cadangan energi yang ada di kan cadangannya itu glikogen. Nah, glukosa itu dipecah untuk menjadi hormon Glukosa diubah jadi apa, Kak? glikogen Oke. oleh hormon glukagon. Glikogen itu nanti menjadi cadangan-cadangan makanan yang ada di setiap sel. Kebanyakan glikogen ini itu nanti di otot ya yang paling.
Oke, lanjut. Hormon kalsitonin. Kalsitonin ini sebenarnya adalah hormon yang dikeluarkan oleh kelenjar tiroid. Dia berkebalikan sama tiroksi. Keluarnya, kalau fungsinya beda, beda jauh. Nggak ada efek-efeknya untuk mengelola laju metabolisme. Kalau kalsitonin ini untuk menghambat aktivitas reabsorpsi tulang source dan pelepasan. Jadi fungsi utamanya itu untuk menurunkan kadar kalsium dan fosfat dalam darah sehingga homeostasisnya itu di dalam darah itu normal. Kalau hormon insulin, insulin ya udah tahu ya. Jadi dia nanti eh, untuk menurunkan gula darah, maksudnya menurunkan itu dia berfungsi sebagai pemecah glukosa yang ada di dalam dan membawa si glukosa tadi ke sel-sel yang ada. Nah, hormon insulin ini memang berlawanan dengan adrenalin. Jadi kalau adrenalin banyak, hormon insulin ini akan tinggal nomor 6 ini maksudnya apa? Kalau misalnya maksudnya itu mempunyai fungsi kerja ini dengan hormon adrenalin, itu adalah hormon norepinefrin. Tapi kalau memang dia itu maksudnya nomor 6, fungsinya, fungsi kerjanya hormonnya itu selaras, maksudnya kerja bareng, bekerja sama, itu memang lupa. Oke, lanjut. Nomor 7, folikel yang terdapat banyak di FS. Folikel yang terdapat kan hormon dari EDA, maksudnya mungkin maksudnya itu kalau lihat dari eh, pilihan jawabannya ya, folikel yang mempunyai FSH paling
Jadi tipe folikel yang jenis folikel yang mempunyai banyak FSH itu sebenarnya memang folikel dominan. Karena folikel dominan ini itu nanti ya menjadi folikel pokok kan karena banyak FSH sehingga ovulasi tiap bulan hanya satu folikel. Bahkan nanti ada mekanisme untuk menginhibisi. Jadi kadar FSH yang meningkat itu nanti akan memicu banyak rekrutmen folikel. Terus dengan adanya banyak rekrutmen folikel itu, dia nanti akan folikel dominan dan menekan FSH lebih. Karena apa? Karena FSH ini juga akan mengaktifkan sel sabun untuk memproduksi estrogen. Itu nanti yang akan menjadi umpan balik negatif dan membatasi perkembangan. Jadi kalau katanya apa ini maksudnya lanjut seorang mulai mengalami payudara terus tumbuh rambut juga. Nah, pada ketiak sejak 10 tahun. Peristiwa yang dialami itu adalah jadi pubertas ini proses pemanasan sel reproduksi yang kita organ apa aja organ reproduksi sekunder itu yang pertama adalah bulu-bulu halus yang ada di bis ketiak kalau laki-laki dan kalau perempuan nggak punya folikel rambut. Terus tumbuh rambut pada ketiak untuk pertama kali itu namanya pubers. Kalau menstruasi pertama namanya menarche. Kalau pembesaran payudara yang pertama disebut dengan telarche. Menopause, menopause ini adalah berhenti yang kalau perimenopause, perimenopause ini masa berhentinya. Nah ini ya menopause ini tadi itu karena sel-sel reproduksi atau folikel-folikel yang jumlahnya sudah fix saat lahir. Satu prostat bisa 400 sampai 500 ribu, 400 sampai 500 ribu sel. Nah, kalau sudah tinggal 10 ribu, itu sudah masuk
perimenopause. Kalau sudah habis bis, itu dia nanti akan berhenti menstruasinya atau aman apa? Kalau udah habis gimana, Kak? Ah, apa? Kalau udah habis selnya gimana? Kalau sudah habis selnya, dia nanti akan berhenti menstruasinya atau menopause. Oh, ya. Oke, lanjut nomor 9. Hormon yang mempunyai fungsi kerja berlawanan. Nah, ini insulin tadi ya. Jadi dia nanti akan berlawanan dengan adegan atau antagonis. Dan dia diproduksi dari sel beta pada pulau Langerhans yang ada. Jadi nanti kalau kita lagi stres, lagi menggebu adrenalin keras, itu insulinnya ini tidak akan, sehingga gula yang ada di dalam itu juga nggak akan bisa dipecah kemudian dimasukkan ke dalam. Selain itu, selain insulin, adrenalin itu nanti eh, kerjanya juga berlawanan dengan hormon dan hormon yang akan sangat berperan untuk regenerasi. Ya, ini tadi udah ya semua ya. Pak, sini. Kayaknya kortisol tulis di sini. Kalau nanti kalau kortisolnya tinggi, dia nanti akan terjadi nggak ngantuk. Dengan dia terjaga terus, otomatis sel juga eh, terjadi secara optimal. Hanya dia akan menekan respon. Ya, orang yang stres terus sakit-sakit itu jelas. Memang karena hormonnya terjadi. Lanjut nomor 10, glandula parauretral homolog. Maksudnya homolog ini itu sebenarnya adalah eh, satu sel yang sama saat embriologi. Jadi saat embriologi, laki sama laki-laki sama itu punya satu organ yang sama waktu masih jadi. Nah, setelah terdiferensiasi, yang satu laki-laki,
Nah, sel-sel itu nanti berkembang sesuai dengan diferensiasi. Kalau perempuan itu nanti jadi eh, vagina, kalau testis, dan organ-organ yang ada di tubuh, maksudnya oblong, jadi dia itu dari satu sel yang sama. Kalau laki-laki yang nanti jadi penis, dia nanti akan, kalau itu satu sel berkembang. Terus untuk yang di penis, yang laki-laki, corpus cavernosum. Kalau di perempuan itu corpus yang laki-laki corpusnya itu sama dengan bulbus vestibuli yang ada. Kemudian skrotum, skrotum itu homolog dengan labium. Uretra, kalau untuk yang laki nanti kalau perempuan jadi labium minor, bukan uretra ya, folikulusnya, seminal folikulus yang nanti sama jadi sama dengan labium. Kalau yang utriculus prostatatus itu nanti jadi, kalau perempuan jadi dia menjadi terowongan yang homolog dengan glandula para itu dengan testis ini nanti ya, ovarium. Kalau vesika seminal vesika seminal jadi asal sel sel itu sama vesika seminal. Itu tidak punya ini adalah ya. Oke, lanjut. Nomor 11, cortex ovarium sebagian besar susun atas jaring stroma dan folikelnya jelas nggak ada yang bisa dibahas loh. Jadi memang benar-benar parenkim dari ovarium itu tersusun sekian stroma folikel-folikel yang nanti akan menjadi sel telur atau
Lanjut mengenai hormon secara adalah bekerja melalui siklus CAMP ini sebenarnya itu sebagai first message. Nah, adanya first messenger CAMP itu nanti akan mengaktifasi second message. Hormon itu adalah tidak mampu melakukan proses pembentukan protein yang spesifik dalam salah. Jadi hormon-hormon ini nanti akan mempengaruhi pembentukan protein yang spesifik setiap jam untuk aktivitas yang dilakukan. Jadi fungsi second messenger itu pembentukan proses protein, pembentukan protein, mengubah permeabilitas membran sel terhadap zat-zat spesifik. Jadi eh, dia nanti akan mempengaruhi kondisi permukaan sel atau membran. Itu nanti pori-porinya akan membesar. Sehingga first messenger yang lain atau bahkan apa namanya produk dari komunikasi selnya, neurotransmitter, atau lain-lain, itu bisa keluar dari sel. Tidak bisa mengaktifkan gen dalam sel saat second messenger bisa. Tidak memerlukan reseptor salah. Jadi reseptornya malah spesifik. Kalau itu tidak bisa. Gen sel salah. Nantinya ada yang namanya hormon steroid. Itu bisa. Oke, lanjut ya. Nomor tiga Ya, belas Zat yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin dalam jumlah kecil dan bekerja pada target organ mempunyai reseptor yang spesifik organ tersebut yang dinamakan hormon. Jelas dihasilkan oleh kelenjar endokrin kemudian mempunyai reseptor yang spesifik. Kalau enzim itu adalah katalis. Nyawa kita. Kalau vitamin ini adalah apa ya? Senyawa, terusnya sih protein, senyawa organik esensial yang dibutuhkan dalam jumlah kecil yang mendukung fungsi metabolisme darah. Sudah jelas ya kalau darah, urin juga sudah tahu tadi. Terus lanjut nomor 14 hormon yang sinergis dengan adrenalin sudah tadi kita ini glukagon, apa tadi glukagon glukagon ya, sinergis dengan adrenalin. apa glukagon fungsinya untuk apa belum tak tulis di sini tadi.
Ayo. Untuk menyimpan cadangan makanan. Untuk merangsang glikogenolisis. Jadi glikogenolisis sama gluconeogenesis yang nantinya akan membuat glukosa ini menjadi apa namanya cadangan makanan atau cadangan listrik. Nah, Krisis. ini aja ya glukagon ini. Ya, jadi nanti glukagon itu juga sebagai antagonis dari insulin. Ini lebih gampang dihafalkan ya. Kalau Iya, insulin kan untuk memecah gula ya di dalam darah. Nah, kalau iya. untuk glukagon dia merangsang glikogenogenesis dan gluconeogenesis itu untuk membuat glukosa baru Terus sebagai sebagai cadangan energi. Aktifnya sebenarnya saat ada penurunan gula yang ada itu glukagon bapak di antagonisnya. Makanya dia sinergis sama adrenal. Karena apa? Kalau misalnya adrenal tinggi tadi yang tak ceritain, tinggi, lagi itu gula yang ada di dalam darah itu nggak bisa dipecah, nggak bisa di apa namanya salurkan ke sel-selnya. Oke, lanjut nomor 15. Seorang ibu berusia 34 tahun telah melahirkan anak ketiga. Setelah anaknya berusia 4, ibu itu mengalami kerontokan pada rambut-rambut dan kram pada malam. Setelah dilakukan pemeriksaan kalsium dan kalsiumnya ini mengalami. Dari kasus ini, sistem regulasi tubuh akan meningkatkan hormon apa yang dimaksud. Apa tadi? Kasih kalsium. Kalau misalnya kekurangan kalsium, eh, paratiroid hormon. para tiroid. Cuma yang soal yang tadi, nah, soal yang tadi kan yang dijadiin soal adalah gambaran histologi. Sebenarnya hormonnya ini itu adalah hormon paratiroid. Fungsinya hormon paratiroid
atau menghambat penurunan kalsium darah dan merangsang sintesis kalsium pada saat ingin ada penurunan kalsium yang ada. Karena kalsium ini sangat dibutuhkan oleh nggak cuma dari eh, nggak cuma untuk tulang, untuk kontraksi, untuk meningkatkan apa namanya, membuka ion-ion channel itu semua butuh kalsium. Potensial aksi itu juga tiroksin Nah, udah tahu, tio apa tadi mau nanya apa? oh, enggak. Oh enggak, tapi kita mau nanya. Tirokalsitonin tadi sama ya, kayak kalsitonin. Emang kamu udah lagi endokrin? Ada endokrinnya maksudnya? Ininya, Iya, dokter. Oh, kasihan. Anatominya lagi genitalia susah. Terus iya, akhirnya fisiologinya juga endokrin. Wih, ngerti kalsi- kalsitonin. Hambat aktivitas resorpsi tulang dan pelepasan kalsium. Sama menurunkan kadar kalsium. Yang menaikkan kadar kalsium darah itu yang parah. Terus tiroid itu tiroksin, iodotiroksin, T3. Tiroksin itu T4. T4. Biasanya disebutnya itu nanti T4. Kalau yang triodotiroid, tiroksin, tironin, triodotironin itu T3. Sama-sama. Tiroksin dan triodotironin. Ini sama-sama diproduksi oleh kelenjar tiroid. Yang T4 untuk katalis metabolisme itu tadi ya, mengontrol laju metabolisme yang ada di dalam sel. Kalau yang T3 itu meningkatkan penggunaan karbohidrat. Jadi sebenarnya sama-sama untuk mengontrol laju metabolisme yang ada di dalam darah. Dan ini turunannya dari T3.
Oke, lanjut cerita menstruasi. Oh, paling banyak kurang tadi sudah progesteron sama seorang laki-laki usia 31 tahun mengunjungi dokter spesialis karena selama 5 tahun belum mendapatkan dokter akan memeriksa sel-sel tersebut di bawah, yaitu, nah, berarti ini kalau soalnya yang harus dianalisa itu adalah sel reproduksi yang bisa melakukan pembuahan. Berarti adalah sel matang dari sperma. Nah, ini spermatogenesis. Ceritanya yang pertama mitosis, jadi spermatogenium itu menjadi spermatosit primer. Kemudian masuk ke proses gametosisnya atau pembentukan sel reproduksinya. Itu masuk ke meiosis satu. Meiosis satu spermatosit primer ini nanti diubah menjadi sekunder. Dan spermatosit sekunder itu menjadi spermatik. Itu di meiosis. Nah, spermatis ini nanti yang akan sebenarnya masih belum matang dan akan dimatangkan di sel intersisial di epididymis menjadi spermatozoa. Hmm. Dari satu sampai itu nanti akan dipengaruhi oleh hormon FSH untuk pematangan. Khusus untuk spermatogenesis pematangan spermatik tadi itu dipengaruhi oleh hormon testosteron atau jadi karena dia itu tidak bisa keturunan, otomatis yang harus bisa kita kematangan di sperma. Jadi yang dilihat adalah spermatozoa. Ceritanya ini cerita kamar mandi. Oke, kita mulai lagi. Nomor Ya, berapa tadi? 18. 18 ya. Oke. Nomor 18, polisi swab pelaku pemerkosaan. Apa sih maksudnya? Oh, intinya sebenarnya kalau kayak gini, memang yang dicari kalau misalnya ada sisa-sisa dari apa namanya sperma itu dicarinya itu di corpus conios. Jadi nanti perjalanan spermanya itu yang pertama adalah tubulus seminiferus, kemudian tubulus restus, terus nanti ke cabang-cabang dari tubulus seminiferus yaitu lete testis, baru nanti masuk ke ductus efferent. Nah, dari ductus efferent itu baru bisa masuk ke epididymis. Tubulus seminiferus sampai ductus efferent ini masih ada di testis. Nah, setelah dari testis dia naik ke epididymis,
Terus epididymis ini nanti akan dimasukkan ke ductus deferens atau vasoperens kalau SMA dulu ya, yang taunya vasoperens. Ductus deferens ini nanti akan masuk ke ductus ejaculator. Ini ada di dekatnya prostat. Ini gabungan dari vasoperens dan vesika seminalis. Nah, dari vesika seminalis itu nanti akan dikeluarkan dari ductus ejaculator, dikeluarkan ke uretra. Nanti di dalam corpus spongiosum. Nah, baru dari corpus spongiosumnya itu nanti keluar melalui uretra, posterior uretra externus. Nah, ini perjalanan keluar. Nah, kalau misalnya ada pelaku pemerkosaan terus mau ngecek, mungkin maksudnya soal itu, ngecek sisa-sisa sperma ada di mana. Nah, itu di corpus spongiosum. Oke, lanjut. Ini sama kasusnya nidasi fetus pada kabupaten. Nidasi itu implantasi atau pembuahan. Sorry, saat penempelan dari fetusnya. Dan ini. Terus yang ditanyakan soalnya struktur bagian anterior sama posterior. Oke, jadi implantasi itu ada di cavum uteri. Nah, cavum uteri itu bagian anteriornya itu ada namanya excavatio vesico uteri. Untuk yang bagian posterior itu ada excavatio recto uteri atau cavum Douglas. Itu anatomi, ini soal anatomi. Jadi batas depan uterus, cavum uterus, dan batas belakang dari cavum uterus. Lanjut, nomor 20 bagian dari ekor sperma itu namanya akronet. Untuk akrosom itu kepalanya. Yang banyak bagian-bagiannya itu adalah kepalanya. Jadi di dalam kepalanya sperma itu ada sum, ada nukleus. Nah, di dalamnya di akrosomnya itu sendiri itu nanti ada zat namanya enzim, sorry, enzim namanya enzim hyaluronidase. Ini enzimnya untuk uh, melisiskan untuk zona pelusik yang ada di sel. Ini fungsi. Terus enzim enzimiroteolitik itu untuk memecah apa namanya membrannya ya, membran dari untuk melisis atau memecah. Hilang. Hmm. Ini untuk melisis.
Ya itu untuk melisis eh, apa namanya membran dari sel of telur. Oke, lanjut. Oosit berkembang secara bertahap ketika dilapisi dengan satu lapis zat granulat. Zat granulus. Itu kalau cuma satu selnya yang selapis pipih atau folikel. Udah ya tadi ya. Lanjut, pertanyaan yang benar mengenai skrotum yang mempunyai penampilan sedikit berpigmen dan berkerut. Nah, karena memang dia punya otot polos sehingga dia bisa. Sebenarnya kalau misalnya memang pertanyaan ini tapi jawabannya khas ya, pasti ada tos ya karena ada otot polos. Kalau untuk kalau misalnya pertanyaan bisa bergerak atau bisa berkontraksi itu nanti namanya lapisan kremaster karena ada otot-otot kremaster. Otot-otot kremaster itu fungsinya untuk menggerakkan testis ke atas saat homeostasis. Kalau misalnya suhu di dalam skrotum terlalu panas, terlalu tinggi, dia nanti menggerakkan saya akan menurun. Tapi kalau terlalu dingin, nanti akan jadi yang kerasa testisnya naik itu waktu dingin. Nah, itu karena ada muskulus kremaster. Karena ada apa, Oke. Kak? Muskulus kremaster. Oh, Lanjut ya. iya, lanjut. Oke. Nomor 23. Anak perempuan usia 11 tahun mengalami kelenjar mamik serta tumbuh otot. Ini namanya pubertas. Hmm. Nomor 24, hipotalamus mengirimkan sinyal ke hipofisis yang bersamaan dengan jawabannya. Ini intinya ini soal anatomi ya kayak. Dan nanti pembuluh darahnya itu darah apa atau pembuluh darah dari mana. Nah, baru nanti kamu nyari pembuluh darah itu ada di sekitar hipofisis yang apa, hipofisis anterior atau yang posterior. Nah, kalau untuk yang posterior itu pembuluh darahnya itu namanya traktus hipofisial hipotalamus. Ini asal pembuluh darahnya yang ada di hipofisis posterior. Kalau yang hipofisis anterior itu asalnya dari vena porta talamus. Ya, dia ingat-ingat aja. Lanjut, seorang laki-laki 13 tahun bangun tidur di pagi hari dengan bercak putih di celana. Ini peristiwanya apa? Namanya mimpi basah. Beda sama ejakulasi ya. Ejakulasi itu adalah peristiwa keluarnya keluarnya sperma dengan sperma plus cairan semen dari dalam tubuh keluar. Itu namanya ejakulasi. Kalau ereksi
Ini ejakulasi. Kalau ereksi, pembesarnya pembuluh darah yang ada di corpus cavernosus karena terisi darah yang ereksi. Lupa, lupa, lupa. Oke, lanjut. Pada saat sperma mencapai tubuh fallopian, maka membran akrosomnya akan mudah rusak dan membuatnya enzim. Disebut apa namanya? Kapasitasi sperma. Jadi kapasitasi sperma itu ada dua, ada yang hipermobilitas dan reaksi akrosoma. Hipermotilitas itu saat sperma itu masuk ke uterus dari cervix, masuk ke uterus, terus dia nanti akan jalan dari uterus itu sampai ke tubuh. Nah, itu namanya reaksi apa, kapasitasi yang hipermotilitas. Jadi gerakannya itu, gerakan ekornya itu akan terus-menerus dilakukan agar si sperma juga sampai ke tuba fallopi. Nah, di tuba fallopi atau saluran saluran yang perempuan, saluran dari ovarium menuju uterus, di situ biasanya sudah ada folikel degraf. Nah, di sana nanti si folikel degraf atau sel itu tadi yang sudah matang, itu nanti akan dilindungi sama saluran bilusi. Saat itulah enzim-enzim yang ada di akrosom atau di kepala si sperma itu bekerja. Dia nanti akan mengeluarkan enzim, yang satu tadi enzimnya apa aja? Hyaluronidase, hyaluronidase nanti untuk memecah si zona pelusi biar bisa tertembus. Biar ya, si untuk menembus membran. Hmm. Ejakulasi sperma tadi udah tahu, ereksi udah tahu. Spermatogenesis tahu ya, pembentukan sel-sel sperma yang matang. Oh, ya Sperma prosesnya itu ya, ya prosesnya. Jadi sperma proses gitu. pembentukan sel sperma dari sel gamet sampai spermatozoa matang itu namanya spermatogenesis. Bukan. Kalau fertilisasi itu pembuahan. Ya ini adalah fertilisasi. Mau fertilisasi. Jadi kalau sudah tertembus membran selnya, itu nanti membran sel telurnya ya, tertembus sama sperma, terus terjadi fertilisasi atau yaitu bergabungnya sel-sel gamet yang ada di sperma dengan sel.
Lanjut ya. Ya. Nomor 27 siswa wanita kelas 5 sampai 6 tadi sudah. Rumah ini beda. Salah satu bentukan bulan di korteks ovarium menjadi sangat besar karena proses pematangan kromatosis. Gambaran histologi bentuk ini. Nah, ini yang proses yang besar karena ada proses pematangan. Yang graf itu nanti gambaran gambaran histologinya itu terbentuk ruangan-ruangan dipenuhi oleh bentukan bulat dan terisi liquor. Kalau masih glowing belum terbentuk kelompok sel-sel granulosa yang ada di pinggir. Kalau yang ini terbentuk sel epitel pipik dan atrofik yang mengalami luteinisasi. Ini folikel primordial. Untuk sel gemuk yang nggak usah. Ya. Oke, lanjut. Setelah selesai menstruasi, terjadilah perubahan pada bentuk kelenjar dinding uterus siswa wanita kelas. Apakah gambaran histologi yang dimaksud? Nah, gampang. Ya. Oh, setelah menstruasi. Oke, jadi saat menstruasi itu dinding-dinding endometrium itu meluruh. Ya. Jadi saat luruh dia nanti akan terjadi proliferasi. Jadi kelenjar-kelenjarnya itu nanti akan semakin lurus. Nanti setelah selesai menstruasi itu nanti akan bertumbuh lagi, terus ada kelenjarnya itu nanti mensekresikan hormon-hormon pertumbuhan dari dinding dinding uterusnya, dinding endometrium, yang nantinya berbentuk cabang-cabang dan bergelok-gelok. Nanti dia juga ada kayak persis kayak dan kayaknya. Jadi jurang, terus habis itu ada kirpik. Nanti kalau misalnya itu tujuannya untuk pembuahan, biar pembuahan untuk implantasi. Jadi sel-sel yang sudah terjadi pembuahan itu nanti bisa nempel di jurang-jurang yang celah-celahnya yang bercabang dan berkelok di endometrium. Hmm. C2 lagi ya. Ya. Nomor 29, pria 63 tahun didiagnosis BPH direncanakan operasi hipertrofi prostat. Oke. Selama operasi diketahui jaringan prostat tersumbat dan untuk menghilangkan jaringan hipertrofinya, dinding posterior uretra prostat itu juga dihilang. Apa saluran sperma pria yang dapat diangkat sebagai yang ada di posterior uretra itu ada namanya ductus ejaculatum. Ini di posterior prostat. Nah, itu juga kalau misalnya BP, dia nanti akan dihilangkan sebagian saja. Jadi masih tetap ada apa namanya kelenjarnya. Sehingga walaupun orang-orang yang sudah bermasalah di prostatnya, terus habis itu diambil, itu dia masih bisa ejakulasi, tapi hanya sedikit. Hmm. Oke, Oke. lanjut. Sel-sel spermatosit yang diejakulasikan masuk ke dalam vagina akan lanjut masuk ke uterus. Bagian luar serviks, uterus bagian luar serviks uteri ya. Apakah gambaran sel di bagian luar serviks uteri yang menjadi pertanyaan bukan sel spermatosit? Oke.
Jangan keliru. Kalau soal-soal kayak gini memang susahnya nanti. Jadi gambaran sel dari bagian luar serviks itu berbentuk berlapis tipe. Nah, yang di dalam serviks, bagian dalam serviks itu yang selapis silikus. Ini soal history. Oke, nanti sisanya dibaca sendiri. Ini kamu punya nggak? Nggak punya. Ah, belum Kak. Iya. Oke, tak kirimin ya. Oke. Oke, kalau gitu kita cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Oke, nanti tak kirimin di sini ke grupnya. Oke Kak.